Nama saya Ria Anastasia, NIM saya A1E122062. Saya di kelas L003, dosen pengampu Pak Ruli Andi Yaksa, SPD MPD. Saya mata kuliah Psikologi Abnormal. Saya dari jurusan BBM Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menerapkan materi psikologi abnormal. Baiklah, kita slide. Baiklah, saya di sini soal UTS-nya itu yang pertama buatlah secara ringkas dari materi bab 1 sampai bab 4. Yang kedua, berikan contoh dari masing-masing materi sesuai dengan pertanyaan nomor 1. Yang ketiga, dari hasil nomor 1 dan nomor 2, penanganan apa yang terbaik menurut Anda sendiri. Yang keempat, dari ketiga soal di atas, buatlah video interaktifnya dan video interaktifnya yang mengandung unsur nilai-nilai, kreativitas, inovasi, dan estetika. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Soal nomor pertama itu bab 1 itu tentang sejarah psikologi abnormal, pengertian psikologi abnormal, ruang lingkup, tujuan dan manfaat psikologi abnormal. Ke bab 2 yaitu pengertian kondisi normal dan abnormal, jenis-jenis kondisi normal dan abnormal, faktor-faktor kondisi normal dan abnormal, contoh-contoh kondisi normal dan abnormal. Bab 3, pengertian tingkah laku abnormal, faktor penyebab tingkah laku abnormal. Dan yang keempat, pengertian stres dan gangguan fisik, jenis-jenis stres dan gangguan fisik, bentuk atau contoh stres dan gangguan fisik, faktor-faktor stres dan gangguan fisik, dan tingkatan stres dan gangguan fisik. Baiklah, yang pertama kita menuju ke bab 1 dahulu, ke sejarah psikologi sosial. Psikologi abnormal. Abnormal sendiri merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang berusaha memahami pola perilaku manusia yang tidak sesuai dan cara mengatasinya. Pada abad pertengahan, doktrin kekuatan supernatural sebagai penyebab perilaku abnormal ditegaskan kembali oleh gereja Katolik Roma. Lebih dari 1.000 penyihir terbunuh dari 2 abad berikutnya. Arkeolog kuno menemukan kerangka tengkorak manusia dengan lubang seukuran telur. Sebuah interpretasi dari lubang menyatakan bahwa nenek moyang kita kuno percaya bahwa psikologi abnormal adalah hasil dari roh jahat, roh yang jahat yang gentayangan. Itu model trephination mengacu pada praktik penyembuhan di beberapa budaya dengan membuat lubang di tengkorak manusia. Ke slide selanjutnya yaitu pengertian psikologi abnormal. Yaitu psikologi abnormal ini suatu ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang abnormal. Psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan jiwa. Banyak ahli tidak setuju bahwa psikologi ini dianggap sebagai ilmu jiwa karena berbagai alasan. Istilah jiwa merujuk pada psikologi secara umum, sedangkan istilah psikologi merujuk pada jiwa ilmiah menurut norma modern. Abnormal merupakan definisi dari sisi psikologi. Artinya sifat, pemikiran, atau perilaku orang dapat diklasifikasikan sebagai sifat, pemikiran, atau perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang normal, tidak biasa secara estetika. Baiklah, ke slide selanjutnya.
Ruang lingkup psikologi abnormal. Di sini ruang lingkup dari psikologi abnormal terbagi 4 ya, yaitu kajian terapi, kajian medis, kajian sosial, dan kajian pendidikan. Terapi moral digunakan pada abad ke-19 ketika banyak orang dengan penyakit abnormal sulit diobati. Perilaku abnormal dapat dianggap bertentangan dengan norma sosial yang ada. Jika penderita abnormal menyakiti orang lain, menyebabkan penderitaan pribadi atau mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Dalam pendidikan, mempelajari psikologi abnormal akan memberitahu kita apa itu psikologi abnormal, bagaimana abnormal itu, dan bagaimana tidak menderita penyakit abnormal. Baiklah, kita slide selanjutnya. Tujuan dan manfaat psikologi abnormal. Tujuan mempelajari psikologi abnormal adalah untuk memperoleh pengetahuan kita dan pemahaman tentang seluk-beluk gangguan jiwa. Pengetahuan dan pemahaman diperlukan dalam bidang psikiatri atau psikiater serta bimbingan dan konseling. Khususnya bagi konselor, memiliki ilmu diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang mungkin terjadi pada siswa. Pada slide selanjutnya ke bab 2 gitu ya. Tentang pengertian kondisi normal dan abnormal. Di sini normal adalah keadaan sehat dalam hal fungsi keseluruhan, sedangkan abnormal yaitu menyimpangnya dari yang normal atau bisa disebut tidak biasa terjadi. Normal adalah keadaan sehat dalam hal fungsi secara keseluruhan, sedangkan abnormal adalah menyimpang dari normal atau tidak biasa. Di sini perilaku normal adalah perilaku yang memadai atau cocok dan pantas yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku abnormal juga merupakan perilaku spesifik, fobia atau pola perilaku yang lebih mendalam seperti skizofrenia. Ada tuh jenis-jenis kondisi normal dan abnormal. Di sini jenis-jenis kondisi normal dan abnormal itu seperti gangguan kecemasan dan gangguan panik. Seseorang yang bereaksi dengan rasa takut yang berlebihan terhadap stimulus atau situasi yang menurut kebanyakan orang tidak terlalu berbahaya disebut sebagai orang fobia. Orang tersebut biasa menyadari bahwa ketakutan itu tidak rasional, tapi harus merasakan kecemasan atau mulai dari rasa bersalah yang ekstrim hingga panik, yang hanya dapat dihilangkan dengan menghindari objek yang menakutkan. Berarti faktor-faktor kondisi normal dan abnormal. Di sini ada 2 faktor sih, faktor biologis dan faktor lingkungan atau dari individu. Di sini faktor biologis sangat berpengaruh ya dalam perkembangan seseorang. Seseorang anak sejak dibentuk menjadi manusia tidak memperoleh apa-apa untuk menjadi sesuatu. Misalnya mengaitkan struktur fisik tubuh sebagai faktor utama kepribadian. Menurut Sheldon, faktor biologis dan keturunan atau genetik menentukan perkembangan individu. Faktor lingkungan atau dari luar individu. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh kondisi normal dan abnormal ya. Di sini contoh-contohnya itu kondisi normal dan abnormal yaitu seperti memiliki perasaan aman atau sense of security yang tepat. Psikopat memiliki rasa aman yang tepat, penilaian diri dan wawasan rasional. Mereka memiliki kontak dengan dunia sosial karena mereka memiliki pandangan hidup yang realitas dan pandangan yang luas tentang pergaulan. Perilaku abnormal adalah bagian dari berbagai macam kelainan dalam psikologi
dan dipelajari dalam bidang psikologi abnormal. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, pengertian tingkah laku abnormal. Di sini tingkah laku abnormal adalah kondisi emosional kita seperti kecemasan kita dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku adalah sikap seorang manusia, sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Perilaku abnormal adalah keadaan emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasi. Batas antara normal dan abnormal sangat subjektif karena dipengaruhi oleh budaya dan nilai. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. Selanjutnya, faktor penyebab tingkah laku abnormal. Terdapat ada faktor-faktor ya penyebab tingkah laku abnormal, yaitu kelainan perilaku yang terjadi pada anak dan remaja. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor berdasarkan jenis kelainannya. Untuk jenis gangguan kejiwaannya seperti ADHD, autisme atau bisa disebut autis, keterbelakangan mental atau gangguan mental, itu skizofrenia. Itu ada beberapa faktor penyebabnya antara lain faktor psikobiologis, biasanya merupakan hasil dari riwayat genetik dari keluarga, kelainan struktur. Selanjutnya ke bab 4, pengertian stres dan gangguan fisik ya. Di sini stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Gangguan fisik adalah suatu keadaan yang terganggu secara fisik oleh penyakit maupun secara fungsional yang dapat mengancam integritas diri seorang. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan hidup. Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau stres mental atau beban hidup kita. Ada tiga pandangan stres, yaitu stres adalah stimulus, stres adalah respon, dan stres adalah interaksi antara individu dan lingkungan. Stres adalah proses yang mencakup stresor dan ketegangan dengan menambahkan dimensi pada hubungan antara individu dan lingkungan sekitar. Stresor yang sama direspons secara berbeda oleh beberapa individu. Satu individu mungkin mengalami stres berat, yang lainnya mungkin mengalami stres ringan, dan yang lain mungkin tidak mengalami stres. Itu selanjutnya jenis-jenis stres dan gangguan fisik. Terdapat jenis-jenis stres ya dan gangguan fisik seperti menurut Jenita Ditidonsus, stres secara umum dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis. Stres akut ini adalah merespon tubuh terhadap ancaman, tantangan, atau ketakutan tertentu. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit untuk dipisahkan atau dilalui dan efeknya itu lebih lama dan lebih parah gitu. Baiklah, ke selanjutnya, bentuk atau contoh stres dan gangguan fisik. Bentuk dan stres gangguan fisik adalah keluhan somatik atau sakit, keluhan psikis, dan gangguan psikomotor. Yaitu contoh dari stres dan gangguan fisik adalah sakit kepala kita,
atau tidak nafsu makan, dan putus asa merasa masa depan kita suram dan mudah lupa, dan lain-lainnya dan masih banyak lagi. Menurut Patel, tahun 1991 dalam Eka Warna 2018-207 menambahkan bahwa stres berdampak pada penyakit seperti sakit kepala tegang, migrain, nyeri punggung, jantung berdebar, dan rasa tidak nyaman. Menurut Hartono tahun 2007 menambahkan bahwa gejala awal akibat stres terbagi menjadi 3, yaitu keluhan somatik, yang kedua psikologis, dan gangguan psikomotor. Yang selanjutnya faktor-faktor stres dan gangguan fisik. Di sini faktor-faktor penyebab terjadinya stres dan gangguan jiwa atau fisik adalah faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Dan tingkatan stres dan gangguan fisik itu terdiri dari stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di antara karyawan dalam suatu organisasi atau di antara mahasiswa dalam suatu kampus gitu. Kepemimpinan organisasi yang terkait dengan gaya kepemimpinan atau manajerial dan eksekutif senior organisasi merupakan sumber potensial stres. Faktor individu berkaitan dengan faktor dalam kehidupan pribadi individu. Faktor-faktor ini termasuk masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Untuk program kesejahteraan perusahaan berfokus pada kondisi fisik dan mental karyawan secara keseluruhan, ambigu dan konflik peran, serta pemberlakuan program kesejahteraan perusahaan yang berfokus pada kondisi fisik dan mental karyawan secara keseluruhan. Penegakan program kesejahteraan perusahaan yang berfokus pada kondisi fisik dan mental karyawan secara keseluruhan. Itu ke slide selanjutnya, tingkatan stres dan gangguan fisik. Di sini stres dapat mempengaruhi kinerja jaringan itu jaringan banyak, kayak jaringan otak kita, jaringan di tubuh kita, organ maupun seluruh organ kita, bahkan hampir semua sistem dalam tubuh. Beberapa tanda fisik yang menunjukkan bahwa kita sedang stres antara lain itu nyeri di kepala, dada, dari kita, perut kita terasa sakit atau mual, dan otot-otot kita. Saat stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin lebih banyak dari biasanya. Hal ini kemudian membuat detak jantung kita tuh lebih cepat dan tekanan darah kita itu naik gitu. Jadi membuat kita stres, puyeng kepala kita. Nah itu di sini saya akan menjawab jawaban soal dari nomor 2. Itu contoh-contohnya. Yang contohnya itu contoh dari masing-masing materi ya. Dari bab 1, contohnya itu pertama itu psikopat seperti menyebar fitnah, mengadu domba, meminta balik fakta, dan lain-lainnya. Yang ke bab 2, contohnya itu skizofrenia, seperti delusi bahwa orang lain tuh bisa membaca pikiran kita gitu. Nah, kayak bisa membaca pikiran kita, terus bisa membaca apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Itu halusinasi, mendengar suara-suara yang berdebat, atau mengomentari tentang diri kita sendiri itu kayak mendengar suara-suara dalam pikiran kita tuh kayak halusinasi gitu. Itu bab 3, contohnya gangguan kecemasan. Di sini gangguan kecemasan menyeluruh, seperti sangat khawatir tidak mampu menyelesaikan tugas kuliah atau pekerjaan kita. Kayak mereka itu gangguan kecemasan menyeluruh ini khawatir gitu, sangat khawatir, tapi mereka tuh
khawatirnya sehingga mereka sangat mudah cemas. Khawatirnya tuh kayak melebih-lebihkan gitu, udah cemas sekali gitu. Nah itu empat, contohnya itu dosen si A ngasih tugas ke para mahasiswanya untuk mengerjakan tugas di hari itu juga, dan deadline-nya malam ini. Dan mau tidak mau ya, mahasiswa itu mencari jurnal atau buku, semuanya untuk dibaca untuk tugasnya. Itu kayak mahasiswa ini pening dan sakit kepala, dan itu membuat stres karena tugas itu harus dikumpul malam ini juga, dan deadline-nya itu malam ini juga. Dan selanjutnya ini jawaban soal nomor 3 dan nomor 4. Ini di sini penanganan yang terbaik menurut saya adalah dengan cara mempelajari psikologi abnormal, mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai jenis gejala atau faktor. Contohnya tuh pencegahan, penyebab dan penanganan dari perilaku abnormal. Manfaatnya tuh ada dalam bidang konseling dan psikiatri atau psikiater untuk membantu memahami subjek atau klien kita. Yaitu inovasi saya tuh adalah tuh mengubah standar hidup saya sendiri itu ke arah yang lebih baik lagi, seperti pengembangan ide-ide baru yang inovatif, menciptakan penghasilan dengan membuka usaha atau bisnis yang menghasilkan cuan, yang menghasilkan cuan lah gitu, usaha. Baiklah, sampai di sini sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di share ya ke semua teman-temannya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam ucapan juga dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi.